Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu. Seluruh jiwaku memujimu, ku menyembahmu ya Allahku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, seluruh jiwaku memujimu, ku menyembahmu ya Allahku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, Yesus. Ini hidup kami Tuhan, ini hati kami hanya bagimu, memuliakanmu, meninggikan Engkau Tuhan, memuliakan namamu Tuhan Yesus Tuhan. Menyembah namamu dengan segenap hidup kami, Yesus. Oh Tuhan, kami beri yang terbaik, kami berikan segalanya hanya bagimu, hanya untuk Engkau Allah yang layak terima segala pujian, Yesus Tuhan. Haleluya. Kami beri yang terbaik hanya bagimu, hidup kami Tuhan. Gak mau setengah-setengah Tuhan memberikan hidup kami Tuhan. Kami mau menyembah Engkau, kami mau beri yang terbaik, segalanya hanya bagimu Tuhan.
Biar namamu yang ditinggikan, biar namamu yang dipermuliakan Tuhan. Inilah pujian bagimu Tuhan. Dan kami nyatakan, ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu, hanya bagi kemuliaan-Mu, hanya bagi kemuliaan-Mu. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, selamat pagi, puji nama Tuhan. Apa kabar pagi hari ini, di hari yang baru? Mari kita mempersiapkan diri kita untuk merenungkan firman Tuhan sebelum kita menjalani aktivitas kita. Saya ajak kita untuk membuka di dalam 2 Timotius pasal yang pertama, ayat yang ke-7. 2 Timotius pasal yang pertama, ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Saudara, barangkali kita bertanya, apakah ketika kejadian yang buruk terjadi, itu memang Tuhan yang memberikannya? Apakah ketika sesuatu yang tidak enak bagi kita terjadi, apakah itu Tuhan yang merancangkannya? Biar melalui ayat ini kita diteguhkan bahwa Allah tidak memberikan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Bahwa bagi orang yang mengasihi Allah, all things works together, segala sesuatu bekerja bersama-sama, itu betul. Segala sesuatu yang terjadi, seperti dalam kehidupan Yusuf, kehidupan Daud, all things, segala sesuatu. Bagi orang yang mengasihi Allah, segala sesuatu yang terjadi, itu merupakan persiapan pemurnian. Tapi bagi orang yang tidak mengenal Allah, mereka akan berkata, untuk apa aku ikut Tuhan? Mengapa rencananya begini? Mengapa aku dibiarkan begini? Dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi kalau kita mengenal siapa Allah kita, kita tidak akan berkata, kenapa ya? Kok seperti dari satu lubang pindah ke lubang yang lain? Daniel di gua singa, kalau dia tidak benar-benar percaya pada Tuhan, dia akan bilang, loh, lah kok ke sini?
hidupku itu dihabiskan untuk berdoa. Kok malah masuk gua singa? Tapi justru di gua singa, nama Tuhan dipermuliakan. Daud, hidupnya tidak dianggap. Bisa dikatakan dikucilkan dalam keluarganya. Mungkin karena usia yang terlalu muda dan perawakannya yang tidak cocok untuk jadi prajurit. Tapi ketika Tuhan mau pakai dia menumbangkan Goliat, Tuhan bisa pakai dia. Dan kita semua tahu bagaimana Tuhan memakai Daud. Tuhan tidak tiba-tiba membuat Daud mahir dalam berpedang. Tuhan tidak tiba-tiba membuat Daud mahir dalam hal skill bertarung dan sebagainya. Tapi Tuhan memakai Daud dengan cara sebelumnya ia mempersiapkan Daud. Hal-hal yang biasa Daud lakukan, Tuhan pakai untuk menumbangkan Goliat. Daud terbiasa menjagai ternaknya, menghalau singa, beruang, bahkan melawan singa, melawan beruang. Saya yakin tidak cuma sekali dua kali. Dan itu menjadikan pengalamannya bertambah. Tahu harus melakukan apa. Dan Daud juga berlatih mengusir singa dan beruang juga. Menggunakan pengalih-alih. Itu hal yang biasa. Itu bukan senjata perang. Tidak pernah dicatat perang menggunakan pengalih-alih. Tapi ketika Tuhan memanggil Daud pada waktunya Tuhan pakai hal yang biasa Daud lakukan. Untuk mempermuliakan namanya. Daniel ketika di gua singa, Tuhan pakai momentum gua singa itu bukan untuk mempermalukan Daniel, mempermalukan Tuhan, tapi untuk mempermuliakan nama Tuhan. Yusuf ketika dijual, dia tetap pandang pada Tuhannya. Dia tetap setia, dia tidak mau tercoreng. Dia tidak mau mencoreng nama Tuhannya. Maka dengan istri Potifar pun dia difitnah, dia tetap setia pada Tuhannya. Ternyata momentum-momentum itu dipakai untuk mempersiapkan Yusuf. Sehingga Yusuf sudah berada di beberapa layer kehidupan masyarakat saat itu. Sehingga ketika dia jadi pemimpin, dia tahu apa yang harus dilakukan. Dia taat pada Tuhannya. Saudara, tidak salah kalau saya berkata pagi hari ini, siang hari ini, kalau saudara lihatnya siang atau malam. Saya berkata bahwa memikul salib kita, menyangkal diri kita, itu adalah di mana Tuhan mempersiapkan kita untuk sebuah janji yang besar, untuk sebuah perkara yang indah. Dan ini bukan isapan jempol. Tapi ini terjadi di Alkitab juga. Oleh karena itu, ingat, Tuhan tidak pernah memberikan kepada kita roh yang membangkitkan ketakutan. Tapi kasih. Roh yang membangkitkan kasih. Roh yang membuat kita semakin taat dan tertib. Di dalam kehidupan kita di dunia ini, kalau kita melihat semakin ke belakang. By the way, saudara, intermezzo, Februari ini adalah bulan yang perfect. Ya, 4 minggunya benar-benar 1 bulan ini dihabiskan tanggal 1 sampai 7 dan semuanya perfect. Ya, dan itu terjadinya ratusan tahun sekali. Ya, hanya informasi, tapi saudara perlu tahu untuk sedikit memperluas wawasan kecil saudara. Kembali lagi ke firman Tuhan. Di tahun ini, mungkin banyak berita-berita yang saudara dengar. Ya, menimbulkan ketakutan, menimbulkan pertanyaan. Tapi kita perlu tahu, Allah bukan memberikan kepada kita roh yang ketakutan.
Dan tidak ada satu hal pun yang dia izinkan terjadi, itu di luar kendalinya, saudara. Tuhan tetap pegang kendali. Kalau saudara merasa, kok aku sepertinya, mungkin itu saatnya kita untuk belajar menyangkal diri. Bukan aku lagi tentang aku, tapi tentang Yesus kita. Pagi hari ini, kita belajar bahwa keadaan yang di sekeliling kita, bisa jadi itu Tuhan yang sedang mempersiapkan kita untuk sesuatu yang lebih besar. Jangan kecut, jangan tawar hati. Tuhan ada bersama kita. Tuhan melihat, Tuhan tidak tutup mata. Tuhan tahu kapan dia harus menolong kita. Tapi Tuhan juga tahu kapan dia harus membiarkan kita belajar. Dia tahu, dia lihat, dan dia tidak pernah memberikan roh ketakutan. Untuk itu, mari tata hati kita. Memang tetap pegang janji Tuhan harus selalu. Tapi juga ikut saja Yesus. Jalan saja. Nanti dia akan atur semuanya. Nanti dia akan singkapkan semuanya pada waktunya. Baru kita akan berkata, oh ternyata begini. Sekarang di posisi ini terus ikut saja. Walaupun belum banyak tahu, ikut saja maunya Tuhan. Dia tidak akan pernah mencelakakan kita semua. Saya yakin saudara percaya akan kebenaran firman Tuhan. Kalau firman Tuhan berkata, dia tidak memberi roh ketakutan, berarti dia tidak memberi roh ketakutan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami sudah terima kebenaran firman-Mu. Biar sepanjang hari ini kami semua sehat diberkati, dibungkus dengan darah Yesus. Apapun yang tangan kami kerjakan Tuhan, Engkau membuatnya berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.